Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Ardika Triputra, kemudian Hilman Ahmad Firdausi, Muhammad Hafiz Widianto, Muhammad Iqbal, dan Nopali Walunsari. Di sini kami akan menjelaskan proses metabolisme karbohidrat. Metabolisme berasal dari kata metabola yang artinya berubah menjadi lebih kompleks, anabolisme, dan berubah menjadi lebih sederhana, katabolisme. Dan kemudian semua proses metabolisme merupakan reaksi enzimatis yang terjadi melalui keterlibatan enzim. Selanjutnya katabolisme karbohidrat. Perbedaan definisi: sel yang digunakan menghasilkan asam laktat, produksi akhir, tahapan, jumlah energi. Kemudian respirasi aerob, reaksi katabolisme yang membutuhkan adanya oksigen, melibatkan hampir semua sel, tidak menghasilkan asam laktat. Kemudian karbon dioksida, air dan energi, dan tahapannya yaitu glikolisis, siklus Krebs, rantai transformasi elektron. Jumlah energi 2900 kJ per mol glukosa. Kemudian hasil dari respirasi anaerob, reaksi katabolisme yang tidak membutuhkan adanya oksigen menurut definisi. Sedangkan sel yang digunakan prokariota, sel darah merah, dan sel otot. Kemudian menghasilkan asam laktat, ia terdapat asam laktat, dan hasil akhir yaitu karbon dioksida, asam laktat, etanol, dan energi. Dan tahapannya yaitu glikolisis dan fermentasi. Jumlah dari energi sendiri anaerob sendiri yaitu 120 kJ per mol glukosa. Kemudian glikolisis disebut juga Embeden-Meyerhof pathway, terjadi di dalam sitosol. Glikosis pemecahan glukosa 6C. Berdasarkan reaksi energinya melibatkan dua jenis reaksi, endergonik membutuhkan ATP dan eksergonik menghasilkan ATP. Aerob yaitu asam piruvat 3C, kemudian anaerob asam laktat 2C dan etanol 2C. Respirasi anaerob fermentasi merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima elektron akhir pada saat pembentukan ATP. Ini adalah proses glikolisis menuju fermentasi. Hasil dari fermentasi asam laktat yaitu C6H12O6, kemudian menjadi 2CH3 dalam kurung OH COOH plus 2 ATP. Dan hasil dari fermentasi alkohol C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2 karbon dioksida plus 2 ATP. Dengan respirasi aerob memerlukan oksigen dan reaksi ini menghasilkan energi ATP yang dibutuhkan oleh organisme untuk beraktivitas. Tahapan katabolisme karbohidrat pertama itu glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, dan yang terakhir transfer elektron. Apa itu glikolisis? Glikolisis adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi dua molekul
piruvat atau memproduksi molekul energi tinggi NADH dan ATP. Pada salindia 9 ini menjelaskan proses atau reaksi glikolisis. Tahap 1. Heksokinase atau glukokinase. Pertama yaitu fosforilasi glukosa, reaksi yang irreversibel. Heksokinase transfer gugus fosfat pada molekul heksosa, kemudian memerlukan Mg sebagai faktor dan terdapat di semua jenis sel. Kemudian tahap 2, fosfoglukoisomerase atau fosfoheksoisomerase. Di katalisis fosfoglukoisomerase itu perubahan isomer dari aldosa ke ketosa atau reaksi isomerase. Reaksi berlangsung dengan cepat karena standar energi bebas yang kecil, tidak memerlukan kofaktor. Kemudian tahap ketiga, fosfofruktokinase, dikatalis oleh fosfofruktokinase dan dibantu oleh ion Mg sebagai kofaktor. Tahap keempat, aldolase, menghasilkan dua molekul 3 korban DHAP dan G3P, dikatalisis oleh fruktosa 1 dan 6 difosfat. Meskipun energi bebas yang sangat positif, akan tetapi di dalam sel dapat diatur agar tetap cenderung ke arah pembentukan produk dengan cara konsentrasi produk dibuat sangat rendah. Tahap kelima, triose fosfat isomerase, dikatalis oleh triose fosfat isomerase. Reaksi lebih cenderung ke kanan dan dilakukan dengan tetap menjaga konsentrasi G3P rendah. Tahap keenam yaitu gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase, memerlukan 2 fosfat anorganik dan 2 NAD+. Kemudian dehidrogenasi menyebabkan 2 atom H lepas dan ditangkap oleh NAD+ sebagai pembawa elektron membentuk NADH dan H+. G3P mengalami fosforilasi membentuk 2 molekul 1,3-biosfogliserat. Rasio NAD+ atau NADH plus H di dalam sel sangat penting untuk pengaturan laju dan arah reaksi. Tahap ketujuh yaitu fosfogliseril kinase, merupakan reaksi fosforilasi tingkat substrat untuk ADP menjadi 3-PG dan ATP, dibantu oleh ion Mg sebagai kofaktor karena dihasilkan 2 molekul ATP untuk setiap satu glukosa. Maka pada tahap ini reaksi menjadi impas. Tahap ke-8, fosfogliseril mutase. Reaksi pada kondisi standar cenderung lebih ke arah kiri untuk membentuk 3-PG, dibantu oleh ion Mg sebagai kofaktor. Di dalam sel, konsentrasi 3-PG dijaga pada konsentrasi yang selalu tinggi, sehingga reaksi cenderung ke arah kanan. Tahap ke-9, enolase, dibantu oleh ion Mg sebagai kofaktor. Terjadi pembentukan molekul H2O, merupakan reaksi dehidrasi sederhana dari 2-PG. PEP mempunyai efek naiknya energi hidrolisis. Tahap ke-10, piruvat kinase. Reaksi ini penting karena menghasilkan ATP dari reaksi fosforilasi tingkat substrat ADP.
Reaksi ini secara energetik sangat bagus, sehingga berfungsi untuk menarik dua reaksi sebelumnya. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini secara alosterik dinonaktifkan oleh ATP, alanin, dan asetil CoA. Kemudian diperlukan juga atom H, ion Mg, dan K sebagai kofaktor. Dekarboksilasi oksidatif atau persambungan glikosis dan Krebs, proses pengubahan piruvat menjadi asetil CoA. Asam piruvat dari sitosol melewati protein dalam kemastik mitokondria. Enzim piruvat dehidrogenase menyebabkan oksidasi pelepasan satu atom C dari Al. Piruvat menjadi CO2. NAD direduksi menjadi NADH, kemudian fragmen berkarbon 2 terbentuk asetil group. Penambahan koenzim A membentuk asetil CoA. Dan terakhir yaitu koenzim A memiliki satu atom S yang diikat pada fragmen asetil atau tidak stabil. Berikut selindia yang memaparkan tentang dekarboksilasi oksidatif. Bisa dilihat dari selindia sini bahwa prosesnya melalui tahapan yang sangat teruji. Kemudian siklus Krebs TCA bisa dilihat tahap-tahapan. Tahapan sitrat sintase yang pertama yaitu asetil CoA menambahkan fragmen berkarbon 2 ke oksaloasetat atau senyawa berkarbon 4. Ikatan tak stabil asetil CoA dipecah saat oksaloasetat memindahkan koenzim tersebut dan terikat ke gugus asetil. Hasilnya, sitrat berkarbon 6 CoA bebas memasing fragmen berkarbon 2 lain yang diturunkan dari piruvat. Tahap kedua yaitu akonitase. Satu molekul air dikeluarkan dan yang lain ditambahkan kembali. Selisih hasil, sitrat menjadi isositrat. Tahap ketiga, isositrat dehidrogenase mereduksi NAD+ menjadi NADH. Kemudian substrat kehilangan molekul CO2, senyawa berkarbon 6 yang tersisa dioksidasi. Tahap keempat, alfa ketoglutarat dehidrogenase menghasilkan suksinil CoA dari alfa ketoglutarat dan koenzim. Dan tahap kelima yaitu suksinil CoA sintase mengubah suksinil CoA menjadi suksinat. Tahap ke-6, suksinat dehidrogenase mengoksidasi suksinat menjadi fumarat. Enzim ini adalah satu-satunya enzim yang terlibat dalam siklus asam sitrat dan terikat kuat dengan membran. Dua hidrogen ditransfer ke PAD untuk membentuk PADH2. Tahap ke-7, fumarat hidratasi. Ikatan dalam substrat disusun ulang melalui penambahan molekul air atau menjadi malat. Tahap 8, malat dehidrogenase. Langkah oksidatif terakhir menghasilkan molekul NADH lain dan meregenerasi oksaloasetat atau menerima satu fragmen berkarbon 2 dari asetil CoA untuk putaran siklus selanjutnya. Sistem transport elektron sebanyak 10 molekul NADH dan 2 molekul PADH2 dihasilkan selama tahap glikosis dan siklus Krebs. Seluruhnya akan masuki reaksi redoks pada sistem transport elektron. Mula-mula,
molekul NADH memasuki reaksi dan dihidrolisis oleh enzim dehidrogenase kembali menjadi ion NAD+ diikuti pelepasan 3 ATP. Sistem transport elektron kemudian diikuti molekul PADH yang dihidrolisis oleh enzim pelapoprotein kembali menjadi ion PAD+ dan menghasilkan 2 molekul ATP. Keduanya juga melepaskan ion hidrogen diikuti elektron. Sistem transport elektron. Elektron ini akan ditangkap oleh T sebagai akseptor elektron, hasil akhir dari respirasi aerob. Sistem transport elektron ini adalah 34 molekul ATP. Sehingga hasil pembahasan yang telah dipaparkan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa glikolisis menghasilkan reaksi berjalan linear. Kemudian yang kedua, substrat berbentuk glukosa, dan ketiga tempat sitoplasma, dan keempat produk 2AS piruvat, 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian dekarboksilasi oksidatif atau AS piruvat. Yang pertama yaitu reaksi berjalan linear, yang kedua substrat berbentuk 2 asam piruvat, dan yang ketiga tempat matriks mitokondria, dan yang terakhir yaitu yang keempat produk 2 asetil CoA, 2 NADH dan 2 CO2. Selanjutnya siklus Krebs atau TCA. Hasilnya itu reaksi siklis, substrat berbentuk 2 asetil CoA, 4 matriks mitokondria, dan keempat produk 6 NADH, 2 FADH, 4 CO2 dan 2 ATP. Dan yang terakhir yaitu transport elektron, menghasilkan reaksi berjalan linear, substrat berbentuk NADH dan FADH, tempat kristal mitokondria, dan produk 34 ATP dan H2O. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.